Alhamdulillah sehat ya. Oke Pak Haryanto, sesuai yang sudah kita sepakati, nanti hari ini kita akan bareng-bareng melakukan pembelajaran di kelas. Nanti akan ada observasi kelas. Oke, nanti di kelas berapa ini Pak? 10E2. 10E2. Oke, baik. Pak Har, untuk pembelajaran hari ini kita nanti tujuan pembelajaran yang akan Pak Haryanto nanti berikan apa ya Pak? Temanya tentang industri jasa keuangan. Nanti tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis industri jasa keuangan yang ada di sekitar siswa sehingga bisa mengerti peran dan fungsinya dalam kegiatan ekonomi nasional. Ya, oke. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai ini nanti gimana Pak? Nanti ada dimensi yang akan dicapai, terutama dalam proses belajar Pancasila itu bergotong royong, kemudian mengembangkan kreativitas dan pengembangan hal yang kritis. Ya, oke. Oke, jadi sudah ke pelajar Pancasila, oke. Pak Haryanto, untuk mencapai tujuan pembelajaran, strategi yang dipersiapkan Pak Haryanto apa ini? Kalau menggunakan discard learning, jadi referensi itu nanti akan dibaca atau diliterasi oleh siswa, kemudian sambil menemukan hal-hal yang belum dikuasai siswa sehingga bisa berkembang dalam rangka literasi tadi dan menemukan sesuatu yang ada pada industri jasa keuangan. Ya, oke. Oke Pak Har, untuk percakapan kita sebelum masuk ke pembelajaran cukup nggih. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih Pak Har. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ada yang syariah, ada yang non. Kemudian produknya apa? Produk utamanya sesuai undang-undang adalah ini membuat apa? Bagiannya pembagian perbankan, bank apa ini? Bank kimia. Yang kelima yang Pak, kepemilikannya ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank campuran, ada bank milik pemerintah daerah, ada bank luar negeri, bank murni luar negeri. Kira cuma yang lain ada yang jelaskan Kementerian Bank sudah Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti Hendarwati, perkenalkan ini teman saya Bapak Suharyanto SPD, mengajar mata pelajaran ekonomi. Dan Bapak Suharyanto, perkenalkan ini Ibu Tuti Hendarwati SPD, pengajar praktek saya di CGP Angkatan ke-7 ini. Baik Bu Tuti, mohon izin saat ini kami akan melakukan pasca observasi setelah tadi kita melakukan observasi. Ya, silakan. Terima kasih. Pak Haryanto, bagaimana kabarnya?
Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pembelajaran di kelasnya sangat asik sekali ya Pak ya. Iya Bu. Wah, semangat tadi ya anak-anak untuk mengikutinya. Baiklah Pak Haryanto, setelah tadi Pak Haryanto melakukan pembelajaran di kelas, apa Pak yang Pak Haryanto rasakan? Satu, cukup menyenangkan, siswa juga antusias, saya juga semangat ya, karena ya mungkin pas jamnya juga belum terlalu siang, artinya masih jam-jam keempat ya, jam keempat itu berarti jam 9:15, jadi masih agak pagi, belum pada lapar. Ya. Dan materinya memang menarik gitu ya. Oh ya, materinya tadi tentang apa ya Pak tadi? Tadi itu tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Keuangan. Ya. Itu sebagai lembaga pengawas keberadaan seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, baik yang sifatnya bank maupun yang non bank, seperti itu Bu. Dan kiranya anak-anak ya, karena itu materi-materi yang sangat berhubungan dengan mereka gunakan sehari-hari, misalnya kayak semacam aplikasi itu ya, mereka antusias Sudah, gitu. dan mereka familiar ya Pak ya dengan aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini. Iya. Sudah. Jadi karena memang tujuan pembelajaran OJK ini kan lebih kepada edukasi ya, edukasi kepada warga masyarakat untuk supaya lebih berhati-hati dalam memanfaatkan jasa keuangan, dan itu disadari betul sama anak-anak bahwa memang ya tidak hanya asal, misalnya tahu-tahu ngasih data kemana, tahu-tahu ditagih pinjaman online. Nah ini juga jangan sampai seperti itu. Ya. Pak Haryanto, tadi dalam pembelajaran tadi apa yang sudah bisa dicapai atau apa yang sudah terlaksana dari perencanaan awal? Sesuai dengan ini ya, modul ajar yang saya buat itu memang strategi pendekatan pembelajarannya adalah modelnya adalah menggunakan discovery learning plus semacam kayak inquiry itu loh Bu. Jadi dengan saya memberikan pancingan, misalnya saya putarkan, kita menikmati video ya yang terkait dengan keberadaan OJK, kemudian searching menggunakan website yang OJK terbitkan, itu sudah komplit juga. Kemudian dengan modul pembelajaran yang sudah saya siapkan, jadi ada beberapa ya dari sisi saya. Kemudian dari materi itu kan anak-anak masih membuat semacam hubungan. Nah itu mereka diskusikan terus sampai pada muaranya itu nanti kalau anak-anak itu sudah membuat presentasi, dan presentasinya saya persilakan. Kami untuk yang sekarang itu anak-anak suka menggunakan Canva ya Bu, jadi ada juga yang menggunakan PPT, tapi memang dari presentasinya tadi saya cukup memberikan apresiasi ya, anak-anak itu ternyata pinter-pinter sekarang ya. Iya, Canva-nya bagus-bagus tadi ya Pak ya. Bentuk PPT-nya tapi dalam bentuk Canva itu bagus-bagus gitu. Dan mereka tanpa harus saya kasih tahu, oh jika itu ini tujuannya begini, mereka itu sudah bisa menyambung, mengerti gitu, menemukan ya, bukan mengerti ya, menemukan hubungan OJK, oh begini, kemudian peran OJK seperti ini, yang dulunya tidak ada kan. Dulu kan semua lembaga keuangan itu yang menangani Bank Sentral, sehingga karena Bank Sentral itu fokus pada menangani inflasi, maka dialihkan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, yaitu mereka tahu sejarahnya ya, sejarah perkembangan keuangan di Indonesia itu seperti apa lembaganya, sehingga adanya pasar modal itu juga menjadi wilayah OJK ya, secara mikro ya, secara kebijakan, secara mikro prudensialnya kan ada di OJK. Memang peran OJK itu menjadi strategis gitu loh Bu. Maka pembelajaran tentang OJK itu memang harus paham betul anak itu ya, sebagai
karena dia juga sebagai pengguna jasa keuangan sekaligus perlindungannya apa kemana. Nah itu kemudian supaya mereka terhindar dari praktek-praktek yang merugikan dari keberadaan lembaga keuangan, terutama yang non bank ya. Kalau bank itu kan statis, jadi ada kantornya, kemudian berdiri, ada apa-apa itu bisa dilacak gitu ya. Tapi kalau yang aplikasi-aplikasi ini kan memang harus seizin OJK dan seizin Bank Sentral ya. Memang dua harus menjaga itu. Namun untuk Bank Sentral kan materi ini sudah ada sebelumnya, jadi ini memang khusus untuk yang OJK ini memang terkait langsung dengan jasa keuangan, atau ada yang referensi yang menyampaikan industri jasa keuangan, ada yang masih menyebut lembaga jasa keuangan gitu. Tapi ya itu sebagai variasi istilah aja Bu. Ya, dan anak-anak tadi ternyata sudah menyambut materi ini dengan antusias, kemudian mulai dari materinya, kemudian mereka mencari sumber, kemudian mereka diskusi, sampai ke presentasi sudah sangat luar biasa tadi ya Pak ya. Baiklah Pak Har, tetapi di dalam pembelajaran tadi menurut Pak Har apakah ada hal-hal yang belum tercapai? Kalau itu dari sisi saya, ini Bu, jadi satu, ketika memberikan motivasi awal itu memang saya tadi agak istilahnya agak terlewatkan ya. Artinya saya mengkaitkan dengan materi sebenarnya agak kurang, itu saya sadari, itu kesalahan saya atau kekurangan saya. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok juga tadi itu sempat agak memakan waktu karena saya loskan tadi itu, karena supaya merata. Sebenarnya tujuan saya agar homogen ya, kelompok itu tidak ngeblok gitu, yang pinter masuk pinter kemudian nggak merata gitu. Tapi agak memakan waktu 5 menit atau berapa tadi, harusnya itu tidak terjadi. Kemudian untuk membuat semua anggota kelompok itu bisa berperan aktif itu ada satu kelompok tadi yang masih kayak anggotanya itu pasif gitu, itu saya temukan itu. Ya, masih kemudian dipancing temennya ya Pak ya. Tapi kalau secara umum satu klasikal itu saya anggap cukup berhasil. Kemudian dengan metode yang discovery learning itu bisa membantu anak-anak itu menemukan konsep tentang keberadaan OJK, alasan pembentukan OJK, perannya OJK dan seterusnya. Itu bisa ditemukan dengan terakhir presentasi tadi. Sampai pada saat akhirnya kita bareng-bareng untuk menyimpulkan di kesimpulan akhir tadi, sudah pas lah ya. Saya tidak banyak menambah di situ. Dengan discovery itu mereka dari referensi, kemudian dari modul, dari video itu ternyata ya cukup membantu. Kemudian dipresentasikan dalam bentuk presentasi ya yang ditampilkan tadi. Ya. Seperti itu Bu. Jadi tadi hal-hal yang belum tercapai hanya sedikit tadi ya, mungkin menambah motivasi tadi ya menurut Pak Haryanto tadi. Terus kemudian dari apa tadi yang belum tercapai dan juga tadi pembelajaran hari ini, rencana untuk tindak lanjut ke depannya itu apa nanti Pak? Ya, ini sebelum saya bicara tindak lanjut tadi kan sudah saya sempat ada formatif akhir setelah pembelajaran tadi, ternyata 90% tujuan kurang lebih 90 antara 90 sampai 95% harapan di tujuan pembelajaran saya itu tercapai. Sehingga itu membuktikan bahwa dengan discovery learning tidak menghalangi tidak menghambat adanya simpulan akhir yang benar dari siswa. Ternyata mengerjakan beberapa soal tadi juga cukup berhasil gitu, maksudnya paham gitu ya. Ya Pak Haryanto, ya, tadi sudah Pak Haryanto kemukakan
dalam pembelajaran ini hal-hal yang sudah tercapai, kemudian ada juga hal-hal yang belum tercapai ternyata ya Pak ya. Terus kemudian untuk rencana tindak lanjut ke depan dari pembelajaran ini Pak Haryanto nanti gimana Pak? Terima kasih Bu. Jadi dalam pemikiran saya untuk mengatasi yang tadi belum bisa terlaksana dengan baik ya akan saya perbaiki, terutama dalam memberikan motivasi, kemudian pembentukan kelompok sama alokasi waktu supaya lebih terkontrol gitu, jadi tidak sia-sia kebuang gitu. Itu secara teknis nanti akan saya perbaiki. Kemudian masalah metode pembelajaran ya mungkin akan saya coba ya, meskipun masih tetap dasarnya discovery learning, tapi nanti untuk kasus tertentu kan saya coba untuk yang problem PBL, problem based learning. Jadi banyak kasus keuangan itu terjadi di sekitar anak-anak. Nah itu coba nanti saya melihat sejauh mana anak-anak itu menganalisa dan mengkaitkan peran OJK tadi, apakah sudah betul-betul bisa optimal perannya ketika menghadapi kasus aduan dari masyarakat misalnya. Ini akan saya coba supaya anak benar-benar kelanjutan dari materi OJK kemudian merambah ke lembaga atau industri jasa keuangan yang tumbuh berkembang sekarang ini bisa teredukasi, anak-anak teredukasi maupun masyarakat bisa teredukasi. Apakah itu nanti sudah bisa dilihat dari kemampuan anak untuk menganalisis kasus itu, Bu. Itu saya kira itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih sekali Pak Har, sudah komplit ya tadi yang kita bahas di pasca observasi ini ya. Terima kasih. Baiklah, untuk Ibu Tuti Hindarwati dan juga Pak Haryanto, kita sudah melakukan observasi ini mulai dari pra observasi, kemudian observasi kita sama-sama di kelas, dan juga pasca observasi yang saat ini ditemani oleh Ibu Tuti selaku pengajar praktek. Dan tadi sudah dikemukakan beberapa hal, bagaimana perasaan Pak Haryanto, kemudian apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, dan sampai rencana tindak lanjut yang semuanya itu nanti akan menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi karena permasalahan yang ada sudah mendapatkan solusinya. Gitu. Baiklah, Ibu Tuti dan juga Pak Haryanto, terima kasih sekali untuk proses observasi pada kesempatan ini, mulai dari pra observasi, observasi sampai pasca observasi. Saya Andriani Triwulandari dan juga teman saya Haryanto dan juga pengajar praktek saya. Ya, terima kasih. Mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.